Untuk kembali, sasu tutup semani pintu hati, dan seharap kau hapus semua memori dan lupakan apa yang pernah tong dua jalani. Lupakan kisah termanis, karena yang ada hanya tangis. Dan jujur sesutra mau lagi mengamis kisah yang indah, komentar yang sadis. Kau masa sudah ada, saya sudah akan percaya. Lupakan saja sama, biasa sendiri tak sakit ini. Kau masa sudah ada, saya sudah akan percaya. Lupakan saja sama, biasa sendiri tak sakit ini. Kau paling hebat dalam baku tipu, dan sasu tobat untuk semua itu. Bahwa awal tentu kau bawa suka, lalu kenapa ininya itu hanya luka. Lalu untuk apa atau dua bawa susu kisah omong kosong dengan cerita. What the fuck you thinking, I love you motherfucker. Tapi yang kau bikin saat kita geser memang susah untuk lupa semua. Saya suka pasal untuk segalanya memang berat, namun harus saya terima kita memang dua harus pisah untuk selamanya. Walaupun masih ada rasa yang tersisa, bitch. Kau masa sudah ada, saya sudah akan percaya. Lupakan saja sama, biar saya sendiri tak sakit ini. Kau masa sudah ada, saya sudah akan percaya. Lupakan saja sama, biar saya sendiri tak sakit ini. Kau masih sudah ada, saya sudah akan percaya. Lupakan saja semua, biar saya sendiri tak sakit ini. Kau masih sudah ada, saya sudah akan percaya. Lupakan saja semua, biar saya sendiri tak sakit ini. Thank you, motherfucker. Malam guys, balik lagi di YouTube channel Jeffrey Pardede and Friends. Malam ini kita kedatangan tamu dari jauh, dari timur Papua sana. Kita mau ngobrol-ngobrol bareng mereka nih. Kenapa mereka datang ke Banten? Apa yang mau dicari di Banten? Oke, kenalan dulu satu-satu. Siapa namanya, dari mana? Oh ini tuh yang harusnya dikenalin. Bapak polisi selaku pengawas apa gimana? Pembina ikatan. Gimana Bapak? Bapak ini sebagai apa? Menjelaskannya sebagai pembina sekaligus pengawas dari Banten, khususnya Banten ya. Banten. Bukan hanya kota Serang, kita menaunya ke Banten. Jadi untuk rekan-rekan kita ini awal mulanya berasal dari Papua. Mungkin bukan Papua Barat, ada juga Papua Barat kan? Ada Papua Barat, terus jadi ada program pemerintah yang dimana itu mendapatkan beasiswa dan dialokasikan ke Banten. Program beasiswa guys, artinya mereka-mereka yang dari timur yang ingin belajar
bisa datang ke Banten dengan beasiswa dari siapa? Kawan-kawan ini datang ke sini. Kalau berbicara Program soal siapa? program dari Jokowi ya. Kalau dari Cuma Jokowi. kembali lagi ke programnya yaitu ADEM. Adem guys. Afirmasi. Kita tiba-tiba masuk ke adem segala macam, perkenalan dulu dong. Dari Pak Polisi, dari kesini segala macam baru. Lupa ya. Siapa namanya? Dari tadi Bapak ini ya. Aduh. Siapa Bapak? Perkenalkan, nama saya Sobat Alvin. Saya emang dari Kepolisian Polda Banten, Kepolisian Polda Banten. khususnya di Direktorat Interkam Polda Banten, bagian keamanan khusus. Kebetulan secara tidak langsung, awal mulanya kami kenal di sini dengan sama anak Papua dari kasus ada di daerah Jawa Timur. Itulah terpicunya di situ. Kasus apa tuh? Ada propaganda lah, mungkin saya nggak terlalu menjabarkan karena kita punya Banten ya, Siap. jadi nggak terlalu ikut campur sana. Saya Inti hanya adalah ya gitulah. intinya mengawasi mereka-mereka yang ada di Betul. Banten. Kalaupun memang nanti terpicu, saya selaku pembina ataupun pengawas harus respon. Pas respon ya, respon Harus cepat. cepat. Bahwa tiba-tiba ada masalah nih, orang-orang timur yang ada di Banten harus dikawal gitu. Berarti jangan sampai los ya. Betul. Berarti itu fungsi dari kepolisian untuk melindungi dan mengayomi kawan-kawan adik-adik kita yang dari Papua guys, yang belajar di sini supaya tenang, supaya fokus untuk belajar. Itu tugas Bapak Polisi. Betul Bapak. Siapa namanya, Bro? Nama saya Risa Nelson Tuturo, panggilan Nelson. Di Banten, khususnya di Kota Serang, sekolah di SMK Intan Husada. SMK Intan Husada. Wah, luar biasa nih. Tepuk tangan. Buat SMK Intan Husada ada salah satu muridnya yang punya prestasi ya. Angkat jurusan farmasi. Jurusan farmasi di SMK Intan Husada. Jangan lupa like dan komen, subscribe. Lanjut. Tiga. Lanjut ke kawan siapa namanya? Julio. Julio. Nama lengkap saya Jack Julio Carolus. Jack Julio Carolus Tuturo. Tuturo. Pam Tuturo. Ya, Dari saya asalnya dari Fakfak, asal dari Fakfak, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Provinsi Fakfak, Provinsi Papua Barat. Papua Barat. Di sini saya berkuliah di BINUS Alam Sutra Tangerang. Binus Alam Sutra Tangerang, luar biasa, salah satu kebanggaan ada orang Papua kuliah di Binus. Tepuk tangan dulu, apresiasi. Sekolahnya dulu di mana? Saya sekolahnya dulu di Papua, di Kabupaten Fakfak. Oh, berarti bagian perguruan tingginya beasiswanya ya. Perguruan tingginya saya ikut tes lewat afirmasi juga, Afirmasi, terus tembusnya tembus. di Alam Sutra Tangerang. Oke, ini yang rambutnya rada-rada putih. Luar biasa, ini pemain sepak bola kayaknya nanti cita-citanya. Siapa namanya kawan? Oke, perkenalkan nama saya Josalio Herman Uswanas, Pam Fam Uswanas. Uswanas. Ya, saya berasal dari Fakfak Papua Barat, Papua Barat, daerah. Ya, Berarti sedaerah sama Mamat Al-Katiri. iya. Luar biasa, Bisa begitu. mantap. Mamat Al-Katiri. Mantap. Saya di sini bersekolah di SMK PGRI 1 Kota Serang, SMK PGRI 1 Kota Serang itu di Ciwaru Raya. Cibaru Raya. Ciwaru Raya. Kenapa harus Raya? Ciwaru. Oh, emang dari sananya Cibaru Raya. Iya, Tapi Ciwarunya gede ya. Iya, Ciwaru gede dong. Jadi di sini saya bersekolah di situ, saya mengambil jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Teknik Komputer Jaringan. Dan sekarang udah kelas 3 sih. Sekarang udah kelas 3, berarti lulusan udah aja. tinggal kelulusan, nanti melanjutin Kuliah. kuliah. Siapa namanya yang kecil ini? Aduh, Oke, baik. ini saya biar masuk kamera, biar jadi salah satu kebanggaan. Gimana? Ya, perkenalkan teman-teman semuanya. Iya. Ya. Nama saya, Di sini. nama lengkap saya Inosius Yuan Hyopati Iha, Pam. Fam Iha. Ya. Nah, asal saya Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Papua juga. semua ini. Iya, Papua iya. semua. Tahu dong beda? Saya Fakfak Oh, juga. Papua juga. Saya di sini bersekolah juga sama dia, SMK Intan Husada, SMK Intan Husada jurusan Farmasi. farmasi. Ya.
Berarti kalian hadir di Banten karena program pemerintah di zaman Era Jokowi. era Joko Widodo. Apa nama programnya? Afirmasi. Afirmasi Afirmasi tingkat Ada SMA dan semua tingkat kan tingkat kuliah. kuliah, perguruan tinggi, project yang lain kawan. Saya baru mau lulus, baru Tingkat SMA. ya, Pendidikan menengah. lagi ikut tes juga, tes kuliah. Jadi dari daerah sana ada program itu harus ke Banten apa ada beda tempat lagi? Ada banyak sih. ada tersebar di seluruh Indonesia sih tempatnya, tempat studinya. Jadi dari program itu setiap siswa yang ikut tes Hmm. dikasih di seluruh wilayah Indonesia Seluruh tempat wilayah. studinya. Begitu. Ketika lulus dari SMP, SMP. yang SMP yang buat ke SMA ya, ada bisa. programnya. Ada programnya. Yang dari SMA mau kuliah ada programnya ada juga. programnya. Karena yang saya tahu pada saat itu kalau di kuliah namanya bidik misi. Bidik misi. Ternyata ada lagi di programnya Pak Jokowi namanya Afirmasi afirmasi. Bidik misinya udah nggak ada, masih ada. Masih masih ada, ada. masih berjalan. masih berjalan. Kenapa milih Banten kawan-kawan yang ada di sini? Sedangkan daerah lain kan banyak. Gitu. Kalau lebih tepatnya kita sebagai pelajar ya. Iya. Kalau lebih tepatnya kita bukan memilih sih. Lebih tepatnya yang kita pilih itu cuma antara SMA atau SMK. Kalau soal penempatan tempat untuk kita berstudi itu tergantung dari pemerintah atau kedinasan lah. Pemda setempat Iya, berarti ya, Pemda berarti Gubernur Papua Barat. Iya, mungkin bekerja sama atau gimana gitu kan. Oh, Jadi kita ditetapkan di Banten. berarti ada koordinasi nih antara Kapolda Papua Iya. Barat dengan Kapolda Banten. Betul. Iya, pasti. Gimana itu koordinasinya? Jadi kebetulan emang saya kan dari Polda Polda dan, Banten. di bagian di Intel. Kebetulan kabar intelkan kami asalnya dari Papua, namanya Pak Kombes Paulus Waterpau. Itu apa? Kabar Intel. Kabar Intelkam. Itu dia sekarang posisinya jadi Kabar Intelkam bintang 3. Pak Kombes, nanti kita cari waktu buat podcast bareng Bapak. Mudah-mudahan Bapak berkenan. Betul Betul, ya? Jenderal. Izin Jenderal, nanti bikin podcast sama saya ya. Jadi ada koordinasi antara Pak Kapolda yang di Banten, Kabel Intelkam yang di Banten dengan Papua Barat, bahwa anak-anak Papua Barat ada sekolah di Banten. Banten. Berarti selalu koordinasi, komunikasi. Kita awal mulanya pertemuan nih ya, kita mulai dulu ceritanya ya. Memang kita sebagai pihak kepolisian Pihak kepolisian. dari Polsek, Polres, dan Polda, awal terpicunya itu memang di daerah Jawa Timur. Ada kerusuhan mungkin yang membuat hatinya mereka Teriris. ya seperti itulah. Kemudian kami sebagai pihak kepolisian terus membimbing mereka, mengawasi mereka biar tidak terpaku dong ke daerah lain gitu. Tidak terpancing Tidak terpancing, betul Pak. bahwa ada orang Papua dibegini ini diskriminasi dan segala macam. Hadirlah di sini Intelkam Polda Banten Betul, untuk memantau Betul Pak. biar enggak didiskriminasi di sini. Betul Pak. Padahal mah enggak. Ya kalau secara sudut pandang kami pihak kepolisian ya, Menjaga-jaga. jujur Gimana? kami ada pro dan kontra juga Antara dari orang Papua ini. gimana? Memang setelah saya telusuri dan kami sebagai hamakim dengan komandan saya juga bahwa di sini ada pro kontra. Yang pertama, yang pihak pro itu yang mendukung dengan program pemerintah itu mungkin ada karena mungkin nggak bisa diundang di sini. Namanya Saudara Hano, dia sekarang di kuliah di Untirta. Dan ada juga posisi kontranya. Kalau posisi kontranya, dia itu sebenarnya saya kurang paham juga maksudnya psikologisnya, kondisinya. Karena secara tidak langsung dia mengikuti program pemerintah, tapi tidak menyukai gitu loh. Itulah Pak perkembangannya Pak. Makanya kita harus mengawasi biar tidak terprovokasi sama Provokasi sama senior-senior ya. bahwa
hari ini kalian fokus aja untuk belajar. Itu mungkin dari tugas bapak-bapak polisi, tugas dari Pak Kombes bahwa menetralisir, mengendalikan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi kalian datang ke sini untuk mewujudkan mimpi kalian, belajar di sini, berkembang di sini, dan setelah dari sini kalian bakal ke Papua nggak? Iya. Balik mas. Pasti balik ya? Iya. Pasti balik. Setelah belajar dari sini, Iya. SMA apa nanti kuliah balik apa gimana? Setelah lulus. Setelah lulus. Tapi ngomong-ngomong kalian nyaman nggak di sini? Nyaman, bisa Nyaman, juga ya? nyaman. Nyaman. Enggak, kalau memang nyaman bilang nyaman, biar ini jadi salah satu keluhan dari apa Bapak polisi ini, ternyata kalian nggak nyaman di sini gitu loh. Oh, Kalau memang jadi nyaman, ini kalian Pak, gimana? selama perkembangannya isunya itu Pak ya, kita sebagai pengawas dan sekaligus pembina, ada mungkin program-program dari kita, pemerintah itu, dan sekaligus dari pihak kepolisian. Di antaranya kita itu ngebangun. Kemarin kita mengundang seluruh masyarakat yang Papua yang ada di Banten. Memang target kami itu mahasiswa, pelajar dan tokoh pemuda gitu kan. Berarti besok-besok saya bisa diundang YouTube channel Nah, saya, nanti kita liput. bisa. Kegiatan, ya. Ya, Pak Kombes izin. Nanti ada kegiatan undang saya aja Pak Kombes. Saya free kok. Jadi kita selama dari bulan Februari, Maret kita mengadakan kegiatan futsal. Memang enggak internal lah ya, sama rekan-rekan, mungkin antar daerah pertandingannya. Jadi tujuannya kami itu ngebangun semacam kayak olahraga kayak begitu, karena ada satu Pak ini membuat kita terpicu. Apa tuh? Karena PON Gak jadi di Papua. bukan nggak jadi. Oh, juga diundur. diundur apapun itu Diundur. nggak tahu lah, mungkin itu ada Unsur-unsur program ya. Intinya begitu sih, kurang paham kalau masalah itu kan itu urusan apa kan ya Pak? Oh, sana kata. Memang akan mau terjadinya memang di bulan Oktober. Ya, memang sebagai tuan rumah itu di Papua. Jadi kita itu mengajak rekan-rekan, tokoh pemuda, mahasiswa, pelajar ikut mensupport gitu loh sebagai tuan rumah. Gitu loh. Iya. Tambah lagi dengan adanya otonomi khusus. Khusus. Jadi masa berlakunya memang sudah habis. Jadi kita mengajak mereka ini ikut mensupport juga agar biar tidak ada programnya nanti terhambat dengan basisnya mereka. Jadi ada sinkronisasi Iya. antara pihak kepolisian dengan program kalian. Iya. Berarti luar biasa, kalian perlu apresiasi nih, bapak-bapak polisi ini ternyata nggak diam sama kalian. Nah, Biar kalian tenang di sini, ada bapak-bapak polisi ini. Pak Kombes, JP yang ngomong. Gitu. Jadi nyaman ya di sini, nyaman, artinya belajar enak. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2, kelas kelas 3. 3, kelas semester berapa bro? Ini ada satu udah mau perguruan tinggi masuk. nih. Kalau masuk semester 3, ini lagi dalam proses semester 2 mau menjelang ujian akhir semester. Jurusan apa tadi? Jurusan ilmu komunikasi, Ilmu komunikasi. Mantap. fakultas FK, Oh, FKIP ya, jurusannya ilmu komunikasi. soalnya di Untirta. Yang bener. Tar, Fisip. Fisip. Wah, Saya yang tahu. Anda ngantuk? Tar nanti Gak usah dipotong, apa ngantuk. Oh, dia ternyata dia ngantuk. Minum dulu. Pak polisi minum dulu, nggak apa-apa. Fakultas Fisip, sorry, fakultas Fisip saya. Makanya kan gua. Fakultas Fisip, jurusan ilmu komunikasi. Kita apresiasi kalian hadir di sini di Banten. Kamu Sama juga, Kelas kelas dua. 2 proses naik kelas 3 lah. Naik kelas Bulan 3. depan ya kalau naik gitu. coba dong cerita dong, kalian ke Banten itu kenapa harus pilih Banten, di Banten ada apa, cita-cita kalian, mimpi kalian itu setelah dari sini mau ngapain di sana dengan keilmuan yang kalian punya seperti apa coba? Ya, kalau ini bisa ingin membuka lapangan kerja sih. Kembali lagi ke usaha sendiri. Gimana tuh? Kayak mengambil teknik di Papua kan, kalau soal teknologi paling warnet yang ada cuma itu aja gitu kan. Kalau mungkin nih besok saya pulang ke sana mungkin saya bisa buka warnet yang lebih modern gitu kan. Yang saya mungkin lihat di sini dapat pelajaran di sini gitu.
Jadi mau jadi pengusaha ya, entrepreneur ya. Kayak gitulah, wirausaha. Usaha mimpinya tuh ya, cita-cita bahwa membangun Papua dari segi Membuka lapangan kerja. UMKM berarti ya. UMKM harus maju, Indonesia bangkit. Influencer. Yang lain gimana? Dan saling melempar. Kalian apresiasi, saya mengapresiasi kawan-kawan hadir di sini, hadir di Banten, memilih Banten sebagai tempat kalian untuk mengenyam pendidikan, tempat kalian belajar. Saya mengapresiasi itu. Jadi coba siapa yang tahu kenapa harus Banten? Emang apa yang ada di Banten? Dari Banten ini kalian dapetin apa? Kalau lebih tepatnya sih untuk pendapatan privat udah dijelasin tadi. Iya. Udah ditempatin oleh pemerintah. Kita cuma menerima. Iya. Dan apa ya? Ketika sudah ditempatkan di sini ya harus beradaptasi di situ, mengikuti di situ. Kan tujuan kita datang untuk menyumbang ilmu. Jadi kalau kita ditempatkan di Banten, kalau menurut saya sih saya senang karena Banten ini kan memiliki sejarah yang banyak juga. Panjang. Iya, sama kayak kabupaten saya. Oh, Pak punya sejarah panjang ya? Iya, pasti semua tempat punya sejarah. Dan kebanyakan sih yang saya tahu itu kalau daerah-daerah yang apa sejarahnya banyak itu persaudaraannya itu besar juga. Oh. Ya, jadi untuk Fak ya? Iya, jadi untuk mendapatkan apa ya masalah-masalah gitu jarang. Kalau Bahkan tidak ada gitu. Kalau di Banten ini bisa dibilang kriminal memang ada. Gitu kan, kriminal di jalanan atau mungkin dimanapun itu. Dimanapun itu. Iya, pasti ada. Cuma kalau di Banten kurang lah ya. Bisa dibilang jarang lah. Iya, minim. Bisa jadi aman lah gitu. Banten aman karena bapak-bapak polisi ini yang aman. Aman lagi. Kasih gue nanti 2.000 boy. Tenang aja Pak ya. Belakangan lah ya. Kalau untuk jurusan farmasi kan ya kita tahu lah kalau di daerah bagian timur itu untuk kesehatan ke pelosok kurang. Setelah kita ditempatkan di farmasi, sebenarnya kita juga berpikir ini susah, pindah. Saya sama teman saya ngobrol gitu, saudara saya ngobrol gitu. Tapi setelah dipikir-pikir perkembangan, iya ya, di daerah kita tuh untuk kesehatan di pelosok-pelosok masih kurang. Apalagi tenaga-tenaga farmasi gitu. Apalagi untuk cowok, dan farmasi itu udah ditahu kan pasti cewek. Lebih ke arah perempuan ya. Nah, jadi pas kita seorang cowok yang ya mau bilangnya kalau orang tua kasar-kasar ya dapat yang halus itu apa ya? Jadi kebanggaan ya, Kebanggaan, kita. keistimewaan ya. Iya. Keistimewaan. Tapi nyuntik juga kalau di farmasi. Nah, kalau farmasi kan menyediakan. Iya, nanti kan ada perawat. Oh, ada perawat. Yang tugasnya untuk suntik kalau farmasi. Jadi farmasi lebih ke arah apa? Ke pembuatan gitu. Obat. Iya. Bukan apoteker, oh beda. Iya, itu. Apoteker. Sebelum jadi apoteker kan farmasi ya. Karena saya punya kenangan di apoteker gitu loh. Saya tahu oh apoteker tuh begini, farmasi begini, perawat begini, oh bidan tuh begini gitu. Makanya saya sedikit tahu lah tentang kesehatan itu seperti apa. Ini Bapak ini juga tahu tentang pengalaman kesehatan. Itu udah saya telusuri juga. Bidan Simbolon. Itu. Ini kamu mau ngomong apa? Apresiasi. Bahwa kamu datang dari jauh-jauh dari timur sana belajar ke sini. Iya, seperti yang disampaikan oleh saudara saya itu memang betul. Jadi masih minim ya. Kalian ini saudara benar apa saudara bohong? Saudara benar, coba cek DNA. DNA-nya. Biar tahu kan dia. Saudara ya, kita semua saudara ya. Malam ini doang saudara. Malam ini. Oh malam ini. Di luar beda. Lagi tuh keluarga maksudnya. Tapi ngomong-ngomong tentang timur, kalian jago nyanyi berarti ya, jago nge-rap, jago stand up. Karena bagi saya juga punya fans lah di orang timur sana. Siapa yang bisa stand up saya ada. Muhammad Al-Khatiri salah satunya kan. Iya. Abdul Rashad. Iya, benar. Kemudian yang bisa rap
Iya nggak? Iya. Jadi apresiasi lah bahwa orang Timur ini memang punya ciri khas, keunikan sendiri. Makanya kenapa saya ajak kalian di sini. Wah keren nih. Gitu. Jadi yang dari ini perguruan tinggi Nah, udah kalau setelah lulus mau ngapain di Papua? Di Papua. jadi saya sedikit bercerita tentang pengalaman saya pertama kesini dulu ya. Oh iya siap. Siap. Jadi awalnya itu saya emang nggak milihnya di daerah sini. Tadi di mana? Tadinya saya milihnya itu di Bandung. Di Bandung. Institut Teknologi Bandung. Institut Teknologi Bandung. ITB. ITB. Nah, terus sama di UGM. UGM, Gajah Mada Jogja. Ya. Jadi saya milihnya di situ. Hmm. Terus udah masukin berkas-berkas sesuai yang diminta kan. Terus ada tes juga gitu kan. Udah ngetes sesuai. Ini Terus dimakan. hasil yang saya dapat itu nggak sesuai gitu. Jadi ditempatinnya nggak di daerah yang kita pilih gitu. Jadi nggak selamanya apa yang kita milih dalam tes yang berjalan itu nggak seluruhnya diikutin gitu aja gitu. Mungkin lebih ke arah pembagian. Iya, pembagian. Jadi Wilayah gitu. merata orang-orang kawan-kawan Papua ini nggak hanya numpuk di satu kampung, nggak hanya numpuk di satu daerah, di satu provinsi. Gara-gara satu kampus ini besar, jadi fokuskan di daerah ini. Sedangkan yang dibutuhkan pemerintah mungkin dari kacamata saya bahwa ada pemerataan. Gitu. Ada, oh di sini ada keunikan di sini nih. Kamu masuk sini aja. Nanti setelah dari sini kembangkan ini yang ada di sana. Gitu. Iya benar. Terus lanjut. Nah, jadi setelah saya ditempati di sini, awalnya itu emang kayak ya sempat emosi juga sih pribadi saya. Oh pribadi. Emang sempat Tapi emosi. nggak emosi sama pemerintah, jangan. Ada sempat emosi awalnya. Nanti di Jangan lupa like dan comment, subscribe. nanti diputus beasiswa. Pak. Jangan Pak. Emang awalnya emang ya emang emosi gitu kan. Namanya manusia emang emosi karena apa yang kita tuju emang apa yang emang mau kita kembangin ya diputusin gitu kan. Jadi ya tapi setelah itu ya udah bangkit lagi gitu kan. Jalan dulu gitu. Siapa tahu enak gitu. Terus setelah ke Tangerang saya dijemputkan sama mereka sama dua adik saya yang dari SMK ini kan dijemput ya ngikutin kan mereka nunjukin semua yang ada di Banten. Ya awalnya sih emang baru kan jadi agak susah nyesuaiin gitu tapi perlahan-lahan udah mulai kenal menyesuaikan dengan daerah yang saya tempatin sekarang. Jadi pribadi saya daerah yang saya tempatin sekarang itu udah sangat cocok gitu karena ya seperti yang tadi udah dibilang kan daerah yang kulturnya itu masih kental itu emang ramahnya itu masih terjaga gitu. Humble ya, artinya Humble, dia iya, mau artinya. humble. Menerima Masih terbuka gitu. Saya juga humble menerima kelebihan dan kekurangan keunikan kawan saya, Bapak polisi ini. Jadi udah mulai menyesuaikan lah dengan daerah yang saya tempatin sekarang di Nusa Tenggara. Orangnya. Jadi Banyak di sana kawan-kawan Papua juga di sana. untuk Senior kan pasti banyak. ya di sana Anak-anak tingkat. kalau untuk di Nusa Tenggara saya sih belum terlalu kenal banyak lah. Kayak saya baru sebagian saja yang saya kenal. Bagian saya. Berhubung online ya. Berhubung kan masih online juga. Kita dari awal. Oh, jadi dari Pak sana kamu datang ke sini nggak tektok ketemu Iya, langsung iya, face to belum face sama ya. sekali. Jadi nggak ada namanya kumpul malam ini, malam kabar, nggak ada ya. Sampai hari ini. Sampai hari ini belum ada koordinasi. Coba nanti bisa disambungkan nih sama Bapak polisi ini. Kawan-kawan mahasiswa dikumpulkan yang belum pernah ketemu Bapak polisi. Jadi gini Pak, dari hasil pendataan kami ya Bapak ya, Iya gimana Pak? yang sebanten itu untuk mahasiswa dan pelajar, setelah saya telusuri dan berkoordinasi dengan satuan sipil, itu jumlahnya sampai 250 sekian.
dan itu setiap tahun akan bertambah lagi, tambah terus. Jadi dia ada saling berkoordinasi lah, karena memang kalau di mereka ini hubungan emosionalnya sama rekan itu memang bagaikan keluarga kan. Iya. Dan ditambah lagi dengan adanya prestasi, jadi mereka ini bisa menyesuaikan Pak prestasi sama masyarakat di Banten, bisa mungkin Kota Serang ya, mungkin sama teman-teman ini saya undangnya di Kota Serang begitu Pak. Jadi Tapi nggak menutup kemungkinan dong mahasiswa dari Tangerang, Lebak, Pandeglang disatukan. Oh bisa. Harusnya. Jadi ini menjadi PR mungkin. jadi Dari gitu Pak, Bapak-bapak awal terpicunya Uh, dari adanya kasus yang di Jawa Timur itu Pak. iya. Nah, dari masyarakat setempat mungkin ada pihak yang melapor, ternyata ada pendataan lah, kita melakukan pendataan loh, Iya. menelusuri gitu kan, mengecek kontakannya, Ada database-nya lah. ada database, Ada database ya. betul Pak. Sampai ke daerah Tangerang ada database, Pandeglang ada, Lebak ada. Betul Pak. Enggak, maksud dari kawan ini dikumpulkan gitu loh, kawan-kawan mahasiswa. Sudah Pak, sejauh ini kan kita udah melakukan kegiatan. Udah. Banyak Kegiatan banyak sekali Pak. kegiatan futsal, silaturahmi, apa banyak sih. Banyak kegiatan ini, cuma kan kalau mau ngomong kan di Tangerang kan agak jauh nih, dan kita kan terpusat itu Kota Serang. Oh gitu. Kebanyakan anak-anak kumpulnya di Kota Serang, karena dari Cilegon dekat, Pandeglang dekat, mana-mana dekat. Cuma yang jauh mungkin Tangerang ya, bisa dibilang. Nah, di Tangerang itu yang mungkin bisa datang, ada beberapa juga sih, ada beberapa teman-teman juga, mahasiswa atau mungkin pelajar dari Tangerang juga ada. Dari Tangerang juga, cuma yang kumpul paling yang dekat-dekat aja, jadi mungkin Tangerang Kabupaten gitu, yang bisa terjangkau ke sini gitu, dengan motor atau mungkin itu dengan Grab, kendaraan online. Apalagi kan sekarang kan situasi kemarin-kemarin kan pandemi ya, Sampai sekarang masih banyak. Jadi agak susah juga. Susah juga. Apalagi pandemi kan, anak-anak kuliah kan kebanyakan online terus nih. Online. Kayak kakak saya ini kan, dia kan online terus, jadi kebanyakan teman-teman itu semua pada pulang semua ya. Iya. Pada pulang semua. Oh, berarti ada juga yang udah pulang ke Papua sana. Ngelanjutin kuliah cuma ya online kan. Yang sekolah masih tetap di sini apa di sana? Ada juga yang Ada juga. balik. Ada juga yang balik sampai sekarang belum Sekarang datang. belum Dia balik. masih online. Kalian kenapa nggak balik? Karena Ada itu tetap. kembali ke kebijakan sekolah lagi. Misalkan sekolah juga. Tergantung sih sebenarnya. Tergantung dari kitanya. Iya, iya. Ya, tapi karena kita kan lebih memilih di sini kan udah keluar ya untuk merantau. Ya. Pokoknya pengalaman itu kan dicari. Pantang pulang sebelum Iya. sukses. Nah, Siap. itu yang di benak pikiran kami ya sudah kami jalani. Padahal kan orang tua udah minta nih balik aja tapi ya karena kita kan udah mikirnya gitu ya keluar terus sampai sukses banget. Jadi sampai jadi wong Serang gitu. Harus. Oke nih. Jadi untuk 3 tahun di sini Pak. Oh gitu. Nah, Sudah paham ya Mas. gitu. Ada yang cita-cita jadi gubernur? Pimpinan-pimpinan daerah atau apapun yang nanti setelah dapat ilmu dari sini, jadi apakah nanti di sana? Enggak sih. Oh enggak, Belum belum kelihatan. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Bukan enggak ya, bukan Enggak. tidak. Tapi ada. Kelihatan. Tapi ada. Ada pasti. Pasti semua manusia pasti, siapa yang tidak mau jadi pemimpin kan? Mantap. Mungkin saya ya. Jadi siapa nih? Semuanya mau jadi pemimpin. Tergantung itu pemimpin apa gitu. Mungkin bisa pemimpin perusahaan. Pemimpin keluarga. Sekolah. Ya sekolah sambil keluar. Ingat kok keluar sekolah. Ih, beres sekolah Iya, maksudnya. beres sekolah. Pertanyaannya. Langsung lamar. Harus itu parah gitu kan. Kita orang jangan berdebat kan. Ya maksudnya gitu, biar secara struktural aja. Oh, Struktur. Gitu. Maaf, potongnya nanti. Iya. Lanjut. Iya terus. Iya jadi mungkin begitu. Apa? Untuk apa lagi? Jadi kalau misalnya Jadi kalau kita semua yang udah kesini, udah ke Banten, itu emang udah menyesuaikan dengan tempat yang kita tempati sekarang gitu. Udah mulai membaur dengan sesama di sini, udah bisa ya saling
Bertukar perasaan. Nah, bertukar pikiran dengan orang di sini. Orang Bertukar sini. pikiran, bukan bertukar perasaan. jangan Ya, itu tergantung. nanti. Sampai beberapa lingkungan itu udah mempercayai kita gitu. Macam contoh kan di sekolah kita mempercayai dia sebagai ketua OSIS. Oh, ketua OSIS? Iya. Luar biasa kok. OSIS SMP Indonesia. Jarang loh bro. Artinya ketua OSIS dari orang timur sana. Bukan berarti orang sini tidak mampu, bukan. Iya, bukan. Artinya ada apresiasi Ada tersendiri bahwa kalian-kalian orang timur bisa memimpin. Iya. Walaupun kelasnya hanya di tataran OSIS, Iya. organisasi siswa intrasekolah. Tapi bagi gua itu udah jelas-jelas sebuah prestasi. Artinya ada rasa bangga. Ternyata orang timur punya kemampuan. di sini. Orang Orang hanya timur, orang mayoritas saja, minoritas muda. saya nggak bilang orang minoritas. Artinya saya membilang bahwa orang timur juga punya prestasi. Iya. Orang timur punya kemampuan. Orang timur punya bakat memimpin. Iya. Kau Begitupun- OSIS? Iya. Begitupun sebaliknya. Dia ketua MPK juga. Luar biasa. Jadi digarap nih. Iya. OSIS, MPK sejajar, kalian memimpin orang timur, luar biasa. Salut orang timur. Jadi itu menjadi keunikan kita tersendiri. Wah, kalau kita bukan dia kebanggaan tersendiri, bukan kita dipercaya di daerah kita sendiri aja, tapi di daerah lain ketika kita melaksanakan apa yang mereka perintah itu dengan baik, jujur, pastikan mereka menilai kita dengan baik. Ah, ini cocok nih jadi dipilih jadi di sini. Tapi belakangan ini kamu nggak baik loh. Ya gimana? Gimana? Saya bukan nggak baik. Enggak baiknya gimana? Nah, kan Dia peras saya maksudnya. Peras. Itu kan nggak baik, Pak. Terus gimana? Peras uang saya sampai pacar saya diperas. eh, Tapi cowok pacar kan saya. gini, kalau secara ini organisasi ya, Iya. saya kan di atas dia. Saya tugasnya Oh iya dong, jelas, iya. jelas. Nah itu kan bukan peras, saya kan sesuai menjalankan tugas saya. Iya, bahwa Sesuai untuk aja, sesuai. mengintervensi OSIS. Gitu. Cuma kalau saya pernah kalau saya juga kan waktu disuruh calonkan diri jadi ketua OSIS MPK si Kota Serang. Wush. Tapi iya karena saya juga mikir begini ya, mungkin enggak sih sebenarnya di tenaga sekolah sih mungkin pikirannya bukan ke situ tapi saya mikir ke sini. Saya kan udah ketua MPK di sekolah nih. Tapi ketika saya MPK di Kota kota Serang. saya juga nanti ya mereka mikirnya gimana gitu. Jadi saya mikir gitu ya. Sudah saya bilang saya ditempatkan di pengurus Kota Serang tapi Bukan MPK sebagai ketua, pimpinan. ya. Mungkin bisa jadi sekretaris. Padahal kalau sampai sempat jadi ketua MPK Kota Serang itu apresiasi bahkan luar biasa. Artinya bisa memimpin di tataran Kota Serang. Jarang-jarang bro. Berarti ada sejarah baru nih setelah memimpin ketua MPK tingkat sekolah, orang timur mampu memimpin ketua MPK Kota Serang. Kenapa enggak? Sampaikan itu nanti. Takut saya. Bukan saya kan menghargai teman-teman saya yang di sini, mereka juga punya hak gitu. Nah, tidak selamanya kita kan mengambil hak orang ya. Kita juga harus mikir bahwa kita sudah dipercaya di sini, berarti kita juga harus mempercayai mereka. Nah, Gitu. luar biasa. Adil ya. Jangan mengambil hak orang. Ketika dipercaya oleh orang, laksanakan kepercayaan itu dengan baik. Betul jadi kalau diskutif aja. Harus jadi panutan. Artinya orang timur punya kekuatan untuk memimpin, untuk mengayomi berarti ya mereka-mereka yang ada di bawah kalian, di bawah tingkat kalian. Tapi selama pandemi kalian bekerja nggak nih ketua MPK sama ketua SMK Intan Nusada ini? Kalau saya sih bekerja sampai kemarin tanggal berapa itu adakan baksos dari kita ya. Ini gimana ini posisinya? Kerja, tapi di dalam sekolah tuh. Oh gitu. Pantasan kau diintervensi terus, kau gak ada kerjaannya berarti. Iya, makanya saya panik. Harusnya, karena saya pernah jadi MPK juga sama Iya. di salah satu sekolah di Kota Serang, saya pernah jadi MPK. Emang harus diintervensi OSIS itu. Wah. Apalagi kan saya disuruh tanggung jawab dari DPPS.
untuk apa mempelajari sifat-sifat dia. Dia orangnya tuh nggak enakan sama orang. Iya. Iya, sehingga dia tidak memikirkan jabatan dia sebagai ketua. Ya, jadi anggota-anggotanya ada yang ya lari gitu ya dari tanggung jawab. Saya tekan terus. Boleh gitu, tapi tanggung jawab gitu. Ketika kamu dipilih kan udah dipercaya, terus tanggung jawab kamu gitu. Nggak enaknya gimana dulu gitu. Iya benar enggak itu? Nah, Oh, berarti nggak kamu sangka benar? Nggak benar nggak kamu sangka? Oh, gitu. Ya harusnya memperbaiki diri dong. Tunjukkan kepada dunia bahwa kamu tidak seperti itu. Baik. Emang kamu pikir saya guru kamu? Gimana Pak? Jadi Pertama kan masuk sudah saya lagi. panggil bapak. Oh, iya. Jadi bapak saya. Minta uang lagi di bukunya ini. Gimana bro? Nah, yang kan lagi dari ini, saudara kami nih, yang keunikannya itu dari cara bergaulnya ini. Oh, gimana? Enggak, kau punya prestasi untuk memimpin sekolah apa prestasi di bidang lain? kalau saya sih kalau di sekolah sih kurang ya. Kurang ya? Kalau prestasi di sekolah sih kurang. Kurang Soal karena apa? Futsal jatuh gitu kan. Futsal Kurang jatuh. sih. Kalau prestasi di sekolah paling kalau prestasi lari sih, Lari dari kenyataan? Bukan. maraton sih. Sama ini Pak, merebut hati. Enggak loh. Iya. Saya Panitia mungkin lebih tahu. Dan Karena rekan-rekan emang orang timur itu kelompoknya orang-orang romantis loh. Dia Tapi kalau orang pengorbanannya timur, Pak luar biasa loh Pak. Sampai ke Lebak ngejarnya Pak. Bukan itu ya. guys, nanti di awal kita bakal dengerin mereka nyanyi. Ada nanti nyanyi dari kawan Josario dan Julio. Nanti mereka akan nyanyi sambil nge-rap. Ada juga sih lagu-lagu kita di YouTube juga ada. Oh, ada di YouTube. Iya. Bilang aja, kasih tahu aja apa nama channel YouTube kalian. Subscribe guys, jangan lupa. Kita main di channel saya sih. Iya. Lebih tepatnya jangan lupa. Josario Swana sih channelnya. Tulis bilang aja. Tulis maksudnya C-O. kasih tahu. Josario Uswanas. Uswanas. Josario Uswanas. Josario Jadi ada Suara. semuanya ada. Di subscribe nanti guys. Tekan lonceng, like, lonceng apa nih? lonceng, Lonceng banyak maksudnya. lonceng Pemberitahuan. YouTube. Teng teng. Ting teng. Bisa dia. Dapat supaya jadi komedi. Udah mau serius. Lonceng apa kan? Udah salah nyebut ya. Oke. Ngomong soal cinta. Bukan, sebentar. Tidak jangan. Ini soal apa bertemannya itu dari Berteman. ujung pandang. Cara bergaulnya. Iya, jadi kalau soal pergaulan sih, kalau bicara pergaulan, kalau saya sih di sini udah mentok 3 tahun ya. Udah mentok dari kelas 1 SMK sampai sekarang udah mau lulus. Bentar lagi lulus tanggal 3 dengan hasil semoga lulus, amin. Tanggal 3 bulan. Tanggal 3 bulan Juni. Tanggal 3 bulan Juni. 3 bulan Juni besok. Mudah-mudahan semua kawan-kawan SMK berarti ya. SMK, SMA. SMA. Enggak, kalau SMA udah dengan hasil SMK. Kawan-kawan SMK lulus semua sesuai dengan harapan mereka. Kita sama-sama doa ya guys. Amin. Amin. Semoga lulus. Pasti lulus. Pasti lulus nilainya itu. Karena orang dalam. Mungkin dia Parah. Tidak, Parah. ini kan guru. santai aja, calm down. Gue udah ngelamatin gitu. Iya. Gue takut ketusuk salah satu dari demo. Santai, itu kan bercanda. Nah, gua Bercanda. santai aja, santai aja. Setiap orang itu cara memahami kata itu. Saya sudah ngomong santai dari tadi. Bukan orang dalam. Kenapa Iya. orang dalam bro? Orang dalam. Ini udah. Santai ganteng. Kembali lagi ke sekolah. Nah, sekolah. Kalau di sekolah sih mau ngomongin prestasi sih jarang sih, tapi kalau di luar ya mungkin ada sih. Paling lari gitu. Dia lari dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, Kelas kelas 1. kelas 1 sih. Di tingkat kedua saya. Enggak sih tingkat, kalau itu tingkat sekolah, tapi itu kayak sekolah doang. Kita nggak tahu kenapa ya sekolah kita tuh nggak ngambil kita itu sampai keluar gitu. Saya juga bingung sih kalau soal lari, tapi kalau soal futsal, basket Bapak dapat kepala sih. sekolah harusnya diapresiasi Iya. nih. Kalau itu udah mau Mungkin lulus masukan Pak. Masukan Pak Kepala supaya biar bisa prestasi SMK PGRI-nya. SMK PGRI.
khususnya di maraton ya, Di lari. maraton. Iya. Lari. Lari. Lari dari kenyataan. Bukan dong. Bohong. Jadi kalau di luar sih pergaulannya sih, saya di sini paling banyak teman-teman sih orang Baya sih, Orang Baya, orang Iya. Banten Selatan. Banten Selatan luar biasa. Kok bisa sampai ke sana? Kau di Karena- sini, orang Baya di sana. Karena kosan saya kan di Warjok ya, di Ciwaru Raya. Ciwaru Raya. Iya, Ini Ciwaru Raya ini Ciwaru doang, kenapa harus ada raya? Emang Karena jalan raya. Karena ada di samping jalan raya. Dan itu jelas-jelas di kosan saya kan Ciwaru Raya. Oh gitu. Jadi saya Berarti juga- saya yang norak ya, baru Iya. tahu Ciwaru Raya. Nah, Iya. Tapi saya pasti dengar warcok. Warjo, Iya, warung Warjo. Warjo. Slow. Soalnya saya lagi dating kan. Oke. Darah tinggi. Amro dipin. Jadi teman-teman itu di situ paling banyak itu anak-anak Baya ngekos, mereka kuliah di UIN, Oh gitu. di Universitas Islam. Jadi di situ kan paling banyak teman-teman dari Baya. Iya. Kan bergaul di situ, karena kalau liburan kayak lebaran gitu kan mau pulang ke Papua kan jauh gitu kan. Jauh. Jadi saya kadang ikut mereka liburan ke Baya gitu, Oh. main di sono, buka sosial di sono gitu. Oh berarti udah injak tanah Baya? Udah. Dari kalau di pantai sih dari ujung Kulon sampai Baya udah nyentuh, udah sampai semua di Banten. Cibologer sampai Cibologer. Sampai Ke Cibologer. Iya. Berarti masuk ke Baduy. Iya udah, tapi belum sampai ke dalam. Soalnya itu kan ke Perbatasan. Jadi kayak kita itu. Jembatan itu. Iya, 1 kilo. Jangankan itu Pak, Papua yang di luar saja sudah jangkau sama kita Pak. Apa mas? Papua kan lebih luas, kan betul nggak Pak? Yang mana dulu bos? Lagi. Kemampuan, daya berpikir. Jadi soal cinta ini gimana? Itu nggak ada dong. Oh, kita nggak ada. kan pelajar. Fokusnya pendidikan dulu. Pendidikan dulu di depan kamera. Ini depan kamera doang. Beda cerita kalau depan kamera. Iya benar kan, jangan bohong. Harus Nggak apa-apa, mau aja ya. Mungkin Bapak sebagai bisa nanya lah Pak, apa tujuannya bukan selatan itu mungkin Pak? Oh iya. Oh, kalau iya benar, bukan tanda selatan sih, kutip, tanda kutip, Bre, tanda kutip. Iya, dia. Ini podcastnya nggak boleh debat. Nggak apa-apa. Jadi memang begitu. Slow gitu. Iya, Jadi- santai, relax. Oke. Kalau ke Banten Selatan sih tujuannya sosial sih. Sosial. Biasa aja ya. Jadi kayak ke sana main gitu kan. Main. Kan banyak teman juga gitu. Kalau ke ujung kulon waktu itu pas ada bencana itu yang di Banten, yang waktu tsunami itu. Ikut turun. Turun dari Luar dari biasa. apa ya? Dari organisasi gangster sih, tapi ini cuma gangster yang main di organisasi bersih. Jadi apa ya? Pro pemerintah. Iya, jadi dia main sama pemerintah gitu. Oh gitu. Nah, kolaborasi lah. Kolaborasi. Nah, dikasih kita dana di situ, kita juga di lampu Coba merah. bilang collab sama YouTube saya mau nggak nanti mereka? Semoga aja. Bilang aja. Ini aja. Habis itu kita cari dana di jalan raya juga, kayak ngamen di lampu merah, dan apa penggalangan dana ya. Udah, habis itu ke ujung kulon kita beli sembako lain-lain gitu. Banyak sih kegiatan waktu itu. Nanti diajak untuk komunitas yang dibilang Jos collab sama YouTube saya, Komunitas. kita atur waktu. Menarik ya. Terus bagaimana dengan kisah percintaan kawan-kawan di sini? Ya, kalau mencintai kita mencintai warga sih, Iya. semuanya. Mencintai warga. Orang Iya. tua ya Jadi yang gitu. saya ya kalau mau Biar bilang dekat sama orang. ketika saya ditempatkan sekolah di sini itu saya sangat senang karena waktu itu ya pas malam ada ya malam minggu ya Iya. main-main keluar karena mungkin di kosan ya Kosan. iya kosan aja mungkin jalan-jalan pas jalan-jalan gini kan di warung pecel lele yang di pecel lele itu Pecel lele di mana? pokoknya itu lupa Di salah satu tempat lah ya, di salah salah satu tempat. pokoknya. Di Sempu lah, Sempu. Sempu. Iya, Sempu tikungan tuh. Semput tikungan, Lurus. lurus. Oh sampai situ aja. Soalnya kan dia nggak jadi sponsor. Iya. Kalau dia kirim 10 bungkus nasi nggak apa-apa. Kita sama-sama. Nah, pas Bungkus uang nggak apa? pas saya juga mau makan di situ ya. Pas turun sama teman-teman saya, ini di dalamnya ada Pak Wali Kota saya. Saya tuh diajak disuruh pesan aja makanan. Terus dia bayarin Bayarin sama Wali Kota saya. sama Wali Kota saya. Oh jadi kalian yang masuk viral itu kalian? Kamu? Nah, itu Pak. Oh kamu? Pak tahu. Tahu. Wih. Oh, itu masuk kulit banyak.
Dia udah kenal dari tadi, Ge. Masih kenal lagi. Oh, jadi kalian yang masuk viral di sama Pak Saprudin? Iya. Kamu. Pak Saprudin masuk lagi Pak Saprudin di channel YouTube saya. Nanti kalau Pak Saprudin, Pak Wali sama YouTube saya ya. Nanti kita podcast bareng. Masa sama mereka doang, saya enggak. Mungkin cara bermainnya berbeda. Begini loh. Padahal gue cuma naikin sedikit, dia naikin atas. Gue lebih berkualitas. Mantap. Bisa cinta sedikit lah. Jadi ketika kalian punya mimpi, kalian punya sesuatu yang ingin dilakukan di Papua sana, pasti ada kisah cinta dong. Apa tetap? Yang udah 3 tahun. Cinta kalian itu kepada orang-orang Papua kah? Apa ada orang Jawanya kah? Ada orang Sundanya? Orang Wongkene? Om Serang. Orang Serang? Ada? Ada. Membangun kisah asmara? Masih bawah umur, masih bawah Membangun umur. yang ditolak kan. Bukan yang ditolak. Kanting. Kau ditolak? Oh, kanting saya nanti. Kalau Emang siapa yang bilang kau jelek? Gak ada sih. Iya kau yang bilang, kanting saya Solo. Jadi ya, gimana? ya itu nanti diceritakan sama yang udah 3 tahun ya. 3 tahun. Pasti dong ada pengalaman gitu. Tidak dong. Jangan bohong. Iya dong, biasa aja sih kalau di sini mah jalanin aja dulu, pendidikan aja dulu. Nah. Kan. Cuma bersifat tanda kutip. Maksudnya gimana sih dia tadi tanda kutip? Tanda kutip. Ya kutip. Tanda kutip kelinci garis aja. bawah. Jadi gimana? Gak apa-apa. Saya ada salah satu perempuan di sini. Wih. Saya mengagumi dia. Enggak. Tapi karena terhubung oleh waktu yang sulit, kemudian suku yang berbeda atau apa, jadi kita tidak bisa bersama. Kalau kayak gitu sih enggak ada sih. Enggak ada ya. Soalnya kalau paling cewek teman sih paling banyak. Nah, Teman. Teman perempuan banyak. Iya. Teman-teman cewek di Serang, Teman dekat atau Serang, apa teman jauh? teman dekat bisa, teman jauh bisa. Ada, intinya ada gitu. Ada yang jauh, ada yang dekat Oh, dong. gitu. Gitu. Kalau yang dekat mungkin sering nongkrong gitu. Mungkin bahasanya sulit memilih, Pak. Wih, bukan gitu. Ini mau berubah jalur. Nah, makanya luruskan maksudnya apa gitu loh. Jadi dekat gimana jauh Iya. gimana? Saya meluruskan kalau Makanya jangan sampai ada persepsi yang salah. Iya. Tadi yang dia bilang tadi tanda kutip. dia yang bilang kok bukan gitu apa. kamu ngomongin duluan. Oke, jadi kemarin lagi kalau teman dekat itu kayak mau keluar nongkrong gitu kan. Lagi di mana gitu nongkrong gitu kan, main gitu bareng gitu kan. Tapi kalau teman jauh sih kayak saya mau ke Baya, mau ke Ujung Kulon gitu kan. Gue lagi di Baya nih gitu tuh. Gue lagi di Ujung Kulon nih gitu. Jadi kayak dapat aja gitu momen-momen sama teman-teman gitu. Dapat Ketika feel-nya kita ya. berkunjung ke satu tempat itu ada saudara, bisa dibilang saudara karena ke situ kita ke dia gitu. Berkunjung. Berarti kalau untuk urusan asmara kesampingan dulu ya. Iya, kesampingan Kalian dulu. tetap berfokus bahwa kalian datang ke sini tujuan awal adalah untuk pendidikan. pendidikan, untuk berprestasi, untuk mewujudkan mimpi ya. Tapi pacarannya nggak ada bener. Saya penasaran nih, 2 tahun bro, 3 tahun bro. Wih, pacaran bertahun-tahun Ini gimana? pacaran apa kredit motor? Parah. Motornya mainan tapi mainan. Jadi pacaran 2-3 tahun, ternyata putus, kandas di tengah jalan. Makanya saya bilang pacaran. Itu kisah cinta dia. Oh, iya sih. Oh. Kalau itu bisa skip, Pak. Nanti kita bikin podcast khusus kisah cinta bapak polisi. Kamu. Biasa, makanya biasa dibilang kata-kata Papua itu apa? Peletakan batu pertama, pembangunan ilegal. Di sini dong. Ya begitu, Bapak. Ini baru cari lokasi ya. Nanti kita bikin podcast khusus kisah cinta bareng bapak polisi. Gimana kisah cintanya bro? Nanti kita apa terbuka semua, Pak? Nanti kita bawa. Langsung orang-orangnya tahu. Banyak kan, Pak? Hah? Kisah cintanya drama
otomatis. Ditolak semua palingnya. Diterima, cuman kandas di persimpangan jalan. Oh, kamu kecil, jangan dibahas. Iya. Pak. Jangan. Oh, anak kecil nggak boleh. Kasih tahu ya, saya alumni Di dari bawah situ. umur. Saya alumni ya. Gimana? Ya, Alumni mana? itu tadi. Alumni apa? Lanjut aja bang. Oh ya, jelas. Si membunyi dari kenyataan ini, Pak. Oke, jadi kalau mau dibilang kita untuk konteks pelajar sama mahasiswa itu karena dari jauh kan dari sana dipercaya sama pemerintah sama keluarga, jadi kita kesini itu lebih pada Pendidikan. merangkul gitu semuanya. Jadi siapa di pesannya dari sana, saya nih secara pribadi dari orang tua saya itu pesan ke saya gitu kan, kesana siapa aja yang lu temuin itu ngerangkul semua aja. Anggap gitu. itu saudara. Anggap aja saudara lu di sana gitu. Ada saya punya teman kosan walaupun dia orang Cikande, orang Keragilan, entah itu orang, ada juga orang Lampung gitu kan. Nggak peduli selagi dia sama saya berdekatan nih satu tempat lah, gitu kan, satu tempat dalam kosan gitu kan, satu kosan cuma mungkin beda kamar gitu kan. Udah makan bareng aja, tidur sebantal aja udah. Jadi biasa aja ngerangkul. Jadi intinya pendidikan tetap. Pendidikan tetap. Karena kalian punya tugas ketika selesai dari Banten, bawa itu ke Bawa itu ke Papua. Papua Lagi Barat. bangun Papua. Bangun Papua Barat. Papua Barat. Dan kami juga berterima kasih ya mungkin anak-anak pelajar dan SMK kepada Bapak Polisi, Bapak Intelkam sudah menjaga kami di sini. Kepada Bapak Intelkam, Bapak Polisi, kawan-kawan adik-adik kita yang dari Papua berterima kasih. Bapak Kombes. Bapak Kombes kan benar? Bapak Kombes itu kan Pak Direktur kami. Pak Direktur. Tambah Lagi lagi yang terkhususon adalah Kapolda Banten. Kapolda Banten, ditambah lagi Kabak Intelkam. Bapak Intelkam. Ya ngomong aja langsung ke Dengan sini. Bapak Paulus Waterpau gitu. Paulus Waterpau. Yang mau diundang nanti siapa? Eh, Direktur Intelkam podcast sama saya. itu mungkin bisa dibicarakan Pak nanti. Oh, Karena bisa. memang jam terbangnya beliau Tinggi. Susah Tapi juga. pastilah dikasih waktu lah untuk YouTube saya. kalau Terus untuk beliau. disisipkan mungkin bisa Pak. Bisa. Hanya kalau memang berbentrokan Iya. mungkin sebelumnya mohon maaf gitu loh Pak. Iya, tapi kasih waktu lah Ya. 1 jam sampai 2 jam. Karena yang Paling lama 24 jam. kebetulan kan saya bukan springnya loh Pak. Maksudnya ajudannya atau gimana kan. Jadi saya tidak tahu jadwalnya gitu Pak. Udah cukup? Ada yang mau disampaikan lagi atau mau kalian ini? Kalau dari saya pribadi untuk dari saya terima kasih untuk bapak-bapak polisi dari Polda Banten, Dari BIN juga. dari seluruh anggota keamanan Republik Indonesia yang telah menjaga kami, Iya. Luar biasa. yang telah membimbing kami di tempat perantauan, tempat studi kami. Mengayomi lah. Semoga bapak-bapak selalu diberi kesehatan selalu agar kerjanya terus semangat. Mungkin sekian dari saya. Sekian dari saya apa sekian dari kami? Dari saya dulu. Gitu. Dari saya dulu. Mungkin ada dari teman saya, dari saya gitu. Oh, iya. Kalau dari saya bisa mungkin untuk teman-teman dan saudara-saudara kami yang nanti nonton dari Papua ketika kalian ditempatkan atau mungkin mau sekolah ke Banten, datang aja karena tempat ini aman seperti di tempat-tempat kalian. Pasti kalau kalian datang Kalian bisa pasti sendiri. rasain sendiri, pokoknya tidak bisa dijelaskan. Nah, Karena pendek ceritanya. Panjang. Emosi begini ya. Orang udah mau serius menunjukkan dia mulai lagi, dibuka lagi sama dia. Jadi sebagai penghubung lah Bapak. Iya. Karena Dia memang terhubung, memutus. Pemutus. jadi begitu. Ya. Jadi pokoknya aman. Jadi Yang penting ya ingat lah di mana langit apa namanya? Di mana bumi Bumi dipijak, dipijak, di situ langit dijunjung. Luar biasa. Katanya harus dipegang ketika merantau. itu dari Ham. Untuk Siapapun orang saudara-saudara kami atau yang nonton yang mau merantau aja kalau udah memang percaya diri Merantau saja. yang teguh pendiriannya. Intinya terbuka sih. Kalau merantau terbuka. Jangan terlalu terbuka tuh bukan. Jangan terlalu terbuka juga dong. Terbuka dalam artian gimana bersosialisasi contohnya. menyesuaikan terbuka. Iya. Saya kan- Kamu gimana?
Yang mau disampaikan? Jangan sampai nanti ada orang ngomong gak masuk. Jadi cuma ngomong frontal. Iya, seperti apa yang mereka sampaikan tadi. Ke sini. Iya, seperti apa yang mereka sampaikan tadi. Ke sini. Seperti apa yang mereka sampaikan. Sampaikan apa? Yang tadi. Jadi saya nggak bisa sampaikan lagi. Karena apa yang saya ngomong sama aja kayak mereka. Yang terakhir ya. Oh begitu. Ya, Habis kata-kata soalnya. ya udah kalimat-kalimat aja kalau kata-katanya. Sama aja. Oh sama aja. Jadi mungkin ya cukup sekian ya. Dari saya mungkin buat siapapun orang yang mau merantau pasti tetap berpegang teguh. Pesan orang tua, keluarga harus dipegang. Biar dimanapun engkau merantau harus bisa menyesuaikan, beradaptasi. Dan itu salah satu contoh atau kunci buat masa depan Anda yang lebih baik. Iya. Tahu nggak? Tadi dia bilang semua sudah disampaikan. Tapi dia sampaikan dengan cara yang berbeda. Artinya dia belum menyampaikan apa yang dibilang kawan-kawannya. Luar biasa orang ini. Oh Jos, gimana? Kalau saya sudah ya seperti yang tadi aja. Ngomong loh. Jadi Ngomong lah. Yang beda lagi, jangan yang sama kayak. Kok diam? Kok diam? udah mentok dong, udah. Jadi ya udah kembali lagi kayak tadi sih. Ya kalau mau merantau ya merantau aja. Kalau ya nggak mau ya udah tinggal aja gitu kan, menjadi mayat gitu. Tergantung gitu kan, tergantung dari diri Jadi masing-masing. mayatnya gimana belum mati-mati? Iya, maksudnya kan kembali lagi ke diri masing-masing sih. Kalau emang punya beasiswa, punya prestasi yang baik gitu kan. Saya juga jujur sih, saya kalau prestasi sih kurang. Cuma karena keberanian sih, berani merantau, berani keluar dari daerah saya ya. Syukur sampai 3 tahun di Serang saya aman-aman aja. Karena niat baik ya. Nah, dan saya juga berterima kasih juga kepada ya kayak tadi ada apa? Kepada Pak Polisi, Polda Banten, gitu kan, Bin yang sudah menjaga mengayomi saya di sini. Dan kepada pemerintah, kedinasan, beasiswa juga, yang sampai saya mau lulus ini masih dibiayain gitu. Semua ya dibiayain, kosan masih dibiayain. Jadi intinya kita berterima kasih kepada program pemerintah bahwa sampai pada detik ini kawan-kawan dari timur mampu belajar, mampu untuk mengemban pendidikan, dan mudah-mudahan yang dibilang kawan-kawan tadi, jangan pernah takut datang ke Banten. Kalian akan diayomi oleh bapak-bapak kepolisian, oleh pemerintah daerah setempat, bahwa kalian ya belajar aja dengan baik di sini. Dan setelah dari Banten, silakan apresiasikan apa yang sudah kalian pelajarin di Banten dan bangun Papua. Yes. Ya, Yes. itu aja guys, bincang-bincang hangat kita, bincang-bincang seru kita sama kawan-kawan timur. Mudah-mudahan mereka bisa terus belajar, mereka terus bisa berkembang, mereka terus bisa berprestasi dengan potensi mereka sendiri, dan mereka bisa bangun Papua. Indonesia bangkit lagi. Itu aja guys, dari YouTube channel kita, konten tentang orang timur datang ke Banten, punya mimpi. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, like dan komen. See you next time, kita ketemu dengan konten-konten yang menarik lain.